Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk menjalani aktivitasnya. Lagi pada ngapain nih? Udah pada masak belum? Oh iya, di sini saya akan sharing tentang memilih wadah untuk membuat ekoenzim dengan mereview wadah-wadah ekoenzim yang ada di rumah. Cara untuk mengolah limbah organik agar tidak terbuang ke tempat sampah atau TPA, selain membuat kompos, saya juga membuat ekoenzim ya teman-teman. Nah, ekoenzim adalah cairan alami serbaguna hasil fermentasi dari gula merah atau molase, bahan organik seperti sisa sayur, kulit buah, kemudian air. Ada 3 bahan ya teman-teman. Dan yang perlu diperhatikan di sini adalah wadah atau tempat untuk membuat ekoenzim. Tempat untuk membuat ekoenzim harus terbuat dari plastik, jangan dari kaca, logam, kaleng, atau jenis besi ya teman-teman. Jadi teman-teman perlu ingat harus dibuat dari plastik bahan utamanya. Kemudian bagusnya permukaannya itu atau tutupnya itu lebih lebar. Jadi kita bisa mudah untuk mengaduk atau mengecek terlebih dahulu. Tapi di sini saya akan mereview semua wadah ekoenzim. Untuk wadah yang pertama ada ember tumbler seperti ini ya teman-teman. Untuk yang besar harganya sekitar 50 ribuan. Dan ini terdapat keran. Kemudian untuk yang kecil kapasitas 10 liter harganya Rp25.000. Ini sangat kedap udara, tapi entah kenapa untuk yang besar tuh susah banget ditutup. Kalau yang kapasitas 10 liter ini gampang sekali dan ini bagus sekali ya teman-teman. Kenapa? Karena benar-benar kedap. Sedangkan proses fermentasi dari membuat ekoenzim anaerob atau tanpa udara. Gampang juga untuk memasukkan bahan organiknya, gula merahnya juga. Nah, kemudian tidak perlu diaduk, gasnya juga tidak perlu dibuka-buka tutup. Jadi selama saya bikin ini nggak buka tutup wadahnya gitu ya teman-teman, gampang sekali. Kemudian cara dan hasil panennya pun cukup gampang ya. Jadi ketika panen tinggal diambil menggunakan gayung kemudian disaring dengan saringan plastik dan dipisahkan antara ampas dan cairan ekoenzimnya. Nah ini karena cukup kedap jadi jamur yang dihasilkan sedikit. Untuk wadah yang kedua yaitu galon. Untuk galon yang biru saya ada kelebihan jadi saya pakai untuk membuat ekoenzim. Sedangkan untuk galon sekali pakai ini bisa teman-teman dapatkan secara gratis ya. Untuk memasukkan bahan organik dan gula merah harus dicacah terlebih dahulu. Pastikan semua bahan organik tenggelam, jadi hanya digoyang-goyangkan saja ya teman-teman. Kemudian yang PR banget adalah gas jika kita menggunakan wadah yang berpermukaan sempit seperti ini. Gasnya harus diperhatikan, saya menggunakan plastik yang digelembungkan atau teman-teman bisa menggunakan selang atau bisa menggunakan balon. Sebelumnya sudah pernah saya buat video dengan menggunakan wadah yang berpermukaan sempit seperti ini ya teman-teman. Jadi boleh lihat di playlist. Untuk cara panennya teman-teman bisa menggunakan selang atau disaring tapi dengan bantuan orang ya. Jadi harus 2 orang karena emang cukup berat juga. PR sekali untuk mengeluarkan ampasnya dari dalam galon ini. Untuk wadah yang ketiga yaitu toples kerupuk atau toples peyek ini. Nah ini tuh bagus sekali karena permukaannya atau tutupnya tuh lebar. Jadi teman-teman bisa gampang memasukkan bahan organik dan gula merahnya. Untuk harga bervariasi untuk yang 5 liter, 10 liter atau 20 liter. Saya beli yang 5 liter 10.000, yang 10 liter itu kisaran 15.000, yang 20 liter kisaran 20.000. Mungkin di tempat lain cukup berbeda juga ya teman-teman.
Untuk menggunakan wadah toples ini, saya jarang sekali mengaduknya teman-teman, hanya saja ketika bahan organik tidak sempurna tenggelam baru saya mengaduknya. Kemudian kenapa saya lapisi plastik? Karena ini tuh tidak cukup kedap menurut saya ya. Jadi itu teman-teman bisa perhatikan masih ada jamur yang masuk. Ya, tanda jamur masuk itu berarti tandanya kurang kedap udara. Padahal saya udah ditutup dengan rapat dengan lapisan plastik. Tapi tidak mengapa, yang penting tidak merusak dari proses fermentasi ekoenzim ini. Untuk wadah yang keempat ini, saya gunakan toples yang tidak terpakai di rumah. Jadi memanfaatkan yang ada di rumah, bekas permen, bekas kue-kue gitu ya teman-teman. Untuk cara memasukkan bahan organik dan gula merahnya sama seperti kerupuk tadi. Untuk pengadukan pun sama, kemudian gas pun tidak perlu diaduk ya teman-teman. Kemudian untuk cara dan hasil panennya pun sama ya, seperti toples kerupuk tadi, tinggal dituangkan dan disaring dipisahkan antara cairan dan ampasnya. Tentunya untuk yang semakin kedap, semakin bagus juga kualitas ekoenzimnya. Jadi justru yang tidak memiliki jamur itu bagus teman-teman. Untuk wadah yang kelima yaitu toples bekas sosis, bekas permen seperti ini ya teman-teman. Ya ini bisa dimanfaatkan, saya dapatkan gratis dari teman yang mempunyai warung. Dan untuk cara memasukkan bahan organik, gula merahnya, kemudian tanpa saya aduk, ini juga gasnya tidak terlalu banyak, jadi gampang sekali ya teman-teman menggunakan wadah ini. Jadi, tentukan wadah untuk membuat ekoenzim yang kira-kira paling cocok untuk teman-teman di rumah. Yuk, tetap sayangi bumi, sayangi diri dengan membuat ekoenzim, mengolah limbah organik di rumah. Yang penting niat dengan tulus untuk kita mengolah limbah organik. Terima kasih, semoga bermanfaat.